Ya. Oke, selamat malam semua rekan-rekan yang ada di Beta di malam hari ini. Apa kabar semuanya? In the midst of the pandemic COVID, in the difficult time, waktu-waktu yang sulit, saya percaya bahwa kasih karunia Allah menyertai semua kita, bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Di malam hari ini Beta kembali lagi hadir dengan diskusi live streaming malam hari ini di Beta dengan judul Testimony of Cancer Survival. Di malam hari ini di chatroom sudah hadir bersama-sama dengan saya, Usi Mimi dari Palangkaraya. Selamat malam, Shalom, Usi Mimi, apa kabar? Shalom, malam, kabar baik, Boy, ya. malam. Kabar baik, puji Tuhan. Mungkin Usi Mimi bisa perkenalkan nama dulu, biar saudara teman-teman di Beta dapat tahu dan mengenal sebelum kita diskusi lebih jauh sih. Iya, selamat malam semuanya. Beta Mimi sekarang tinggal di Kota Palangkaraya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Usi Mimi sudah bisa join dengan kami di Beta malam hari ini. Nah, berkaitan dengan topik ketong di malam hari ini dengan judul kesaksian dari cancer survival, mungkin Usi Mimi bisa cerita tentang pengalaman Usi Mimi dulu, dan kemudian pengetahuan, yang pertama pengetahuan tentang apa itu cancer, penyakit cancer, sehingga mungkin ketong punya pemahaman, karena ada banyak orang yang sendiri tidak punya pemahaman yang memadai, pemahaman yang baik tentang apa itu penyakit cancer, sehingga yang pertama mereka punya pemahaman yang baik. Ya, silakan si Mimi. Iya, Boy. Jadi kita tuh terdiagnosa cancer itu awal 2019. Ya. Sebenarnya tahun 2018 Beta sudah merasa kalau itu ada. Iya. Tapi karena pengetahuan tentang kanker itu kurang, jadi Beta merasa, oh ini mungkin kena kanker seperti di film-film, berarti katong sing lama lagi mungkin meninggal gitu. Iya. Mungkin kalau terkena kanker itu bulan lagi. Iya. Kan yang katong tahu seperti itu gitu. Iya. Akhirnya Beta takut untuk berobat gitu. Beta mulai cari-cari informasi apa ada pengobatan herbal, karena kan orang bilang kalau obat ke medis itu pasti akan di kemoterapi, dan kemoterapi itu bisa menyebabkan kematian gitu. Karena Beta takut, Beta diamkan selama 1 tahun, kira-kira kurang lebih 1 tahun. Tapi terus satu saat Beta berpikir gitu, ini memang sing ada gejala lain selain benjolan. Jadi tanpa ada sakit, tanpa ada gejala-gejala yang bikin katong khawatir gitu. Tapi Beta terus pikir, kalau didiamkan apa nanti bisa jadi sesuatu yang berbahaya gitu. Beta mulai cari informasi di internet kan, dan Beta putuskan waktu itu tahun 2019 berobat secara medis gitu. Iya. Beta datang ke dokter, menuju ke bagian kanker. Terus di situ Beta ketemu dengan seorang ibu. Beta bicara dengan seorang ibu di ruang. Beta tanya, ibu ini sudah berobat berapa lama? Terus ibu itu bilang 2 tahun. Beta bilang sudah 2 tahun hidup. Berarti bisa sembuh, ibu. Ibu itu bilang asal kita berobat mengikuti aturan yang dokter berikan. Jadi misalnya disuruh kemoterapi ya harus sesuai jadwal. Setelah itu ada radioterapi sesuai jadwal. Terus Beta mulai berharapan. Orang bilang gitu. Iya. Ada harapan lagi. Beta ketemu dokter, dan dokter untuk memastikan harus dibiopsi dulu. Iya.
mengambil jaringan kanker itu, diperiksakan ke lab. Jadi untuk benar-benar memastikan jadwal dan sebenarnya hasil biopsi keluar itu benar, itu sudah stadium. Nah, dokter bilang ya obat sekarang sudah Tuhan yang setelah itu kita ikut setelah itu lagi 3 kali, kemudian radioterapi. Tapi sekarang sebenarnya masih terapi hormonal. Iya. Dan beta melihat kebanyakan sudah memang bukan seperti diamkan. Jadi kalau dibiarkan iya. Nah ini Bu, ya bagaimana respon Usi Mimi itu ketika pertama kali mengetahui tentang cancer stadium 4, maksudnya bagaimana perasaan, apakah ada ketakutan, paranoid, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dukungan orang-orang di sekeliling Usi Mimi. Beta bersyukur tadi di awal kesaksian itu bagus sekali karena Usi Mimi punya kerinduan untuk mengetahui lebih banyak tentang cancer itu. Jadi berusaha untuk mengetahui cancer, penyembuhan dan apa segala macam tentang cancer. Nah, yang pertanyaan pertama, bagaimana reaksi Usi Mimi sendiri ketika mengetahui saya kena cancer? Nah, itu apakah ada ketakutan yang seperti apa yang Usi Mimi? Yang kedua, bagaimana reaksi orang-orang di sekitar Usi Mimi, yang mungkin suami, anak-anak atau keluarga atau siapa, bagaimana? Lalu dukungan seperti apa yang didapat dari mereka? Pertama, beta mengetahui kalau itu cancer pasti ada ketakutan. Jadi karena katanya pengetahuan kurang, gitu kan? Jadi berpikir ya ini kan berarti ya sudah, mungkin berobat pun mungkin untuk memperpanjang usia sebentar saja gitu. Apa beberapa bulan saja, mungkin hidup ini tinggal sedikit gitu kesempatan bertahan. Ya puji Tuhan, keluarga mendukung untuk berobat. Iya. Puji Tuhan. Untuk berobat. Iya. Di keluarga mendukung, puji Tuhan ya. Jadi sengaja ketika mengetahui tentang pertama cancer itu Usi Mimi artinya ketakutan yang tidak terlalu berlebihan ya. Teman-teman selamat malam. Jadi yang lagi nonton streaming ini boleh masuk di link yang beta sudah kasih di bawah. Jadi nanti kalau yang mau masuk ingin bertanya langsung dengan Usi Mimi untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan bagaimana Usi Mimi bertahan, lalu punya attitude, punya sikap terhadap cancer yang dialami, dan kemudian nanti dengan proses kesembuhan dan lain pertolongan Tuhan bisa masuk, lalu ketemu bisa diskusi dan bersaudara bisa tanya langsung ke Usi Mimi, ke beliau. Ya, jadi reaksi pertama, lalu dukungan orang-orang di sekitar. Selain dukungan orang-orang di sekitar, nah beta ingin sampaikan bahwa seringkali kan orang punya Usi Mimi, orang punya paradigma yang salah. Itu yang beta beberapa tahun lalu beta mengundang Yayasan Cancer Indonesia. Yayasan Cancer Indonesia itu untuk datang di gereja yang saya gembalakan, kemudian memberikan pengetahuan kepada jemaat. Jadi yang pertama beta juga memberikan pengetahuan kepada jemaat bahwa sakit cancer itu bukan sebuah kutukan. Ya, bukan sebuah kutukan. Seringkali kan orang punya paradigma yang salah, yang keliru. Oh, kalau kita udah kena cancer, itu pasti Tuhan tidak senang atau Tuhan mengutus seseorang. Nah, sama sekali saya mau katakan lewat streaming malam hari ini, sama sekali sakit cancer itu tidak berkaitan dengan kutukan atau daripada Tuhan. Itu persepsi dan paradigma yang keliru. Itu harus kita punya pemahaman yang seperti itu. Jadi
Tuhan tidak memberikan cancer karena dia tidak senang atau tidak suka sama seseorang. Nah, pemahaman seperti begini yang harus kita luruskan supaya masyarakat punya pemahaman yang baik tentang sakit cancer ini. Selain mendapat belajar pengetahuan tentang cancer dan praktis apa dalam pengobatan cancer yang ini bisa bagikan untuk kita di malam hari ini, pengalaman-pengalaman untuk menangani cancer. Dan berapa lama sih Usi punya sampai sekarang masih dalam pengobatan, tapi luar biasa bisa survival itu sesuatu dan bisa berbagi pengalaman dengan kita malam hari ini itu luar biasa. Iya. Ya, jadi pertama-tama bisa cerita, ya. Kalau misalnya ketung merasa badan ini, ketung punya badan ini ketung sendiri yang tahu gitu. Apa ada benjolan, apa ada yang lain daripada yang biasanya, pasti ketung terasa gitu. Jadi secepatnya kalau misalnya ketung merasa ada yang beda, itu harus ketung segera untuk periksa. Jangan mencoba pakai obat herbal atau apa, itu sebenarnya cuman membiarkan sel-sel kanker itu semakin berkembang dan bisa berpindah ke organ lain yang berbahaya. Jadi semakin cepat diobati sebenarnya kanker itu disembuhkan gitu. Justru kalau ditemukan di stadium-stadium awal 1, 2 itu semakin ringan pengobatannya. Tapi orang kan sudah ketakutan duluan. Jadi orang sudah berpikir negatif, kanker pasti meninggal gitu, padahal belum tentu. Iya. Betul. Rata-rata masyarakat punya pemahaman begitu ya Usia? Iya, itu betul. Jadi sudah salah pemikiran dari awal gitu. Ya, salah pemikiran dari awal akhirnya karena paranoid, lalu ketakutan yang juga tidak beralasan, akhirnya enggan untuk memeriksakan diri, enggan untuk periksa. Dan juga kalau nanti ketahuan orang lain seperti rasa sudah takut duluan, sudah rasa kalau malu, ya, padahal sebenarnya tidak harus malu. Iya. Ya itu tidak harus seperti malu. Boy bilang ketakutan gitu, orang kan jadi malu gitu. Iya. Ada banyak orang yang ya, berapa lama itu ketika cancer Usi bisa merasakan ada yang beda di ketika mengetahui yang beda, ada benjolan atau di tubuh itu berapa lama sampai Usi mengetahui itu ada sesuatu yang aneh dengan di tubuh begitu Usi Mimi? Itu sebenarnya beta sudah merasa dari tahun 2018, dari awal tahun. Cuman karena banyak itu, jadi kan nanti saja gitu. Tunda-tunda. Jadi mencoba sampai obat herbal yang bisa menolong. Iya, obat herbal yang bisa menolong. Lalu untuk dari obat herbal ke medis itu berapa lama Usi? Dari herbal ke medis ke Usi memilih langsung ke medis. 1 tahun itu. Beta sering coba herbal sih, beta cuma cari tahu kira-kira ada obat herbal apa yang bisa. Obat herbal. Yang sempat coba ya. Yang sempat coba. Lalu langsung ke medis begitu sih. Iya, langsung ke medis. Awal tahun 2019 beta langsung ke medis. Jadi langsung ke medis. Penanganan ketiga, selain penanganan kanker, sebelum kita masuk ke perawatan medis, mungkin ada psikoterapi secara psikologis untuk menolong mentalitas pasien atau lain sebagainya Usi? Kalau di sini sih kebetulan sih ada, karena kan di sini polionkologi juga cuman baru punya 1 dokter onkologi. Jadi dia menangani itu beta langsung hubungi Bapak Pendeta Reza sih. Kalau ada kita ada gini. Lalu ya dari antu aja yang kasih masukan, bantu dalam doa kayak gitu. Beta minta bantu dalam doa.
Iya. Puji Tuhan. Iya. Jadi dari selain pengobatan medis, USI juga pendekatan spiritual kepada Tuhan, doa dari teman-teman pendeta, dan mungkin USI bisa cerita pergumulan yang lain juga. Kurang jelas, Boy. Coba Boy ulang. Ya. Jadi selain pengobatan medis yang USI jalankan, seperti yang tadi dibilang, USI juga ada berdoa, hal yang spiritual, yang rohani, berdoa melalui permintaan doa kepada teman-teman pendeta, lalu USI mungkin pergumulan-pergumulan pribadi dengan Tuhan. Lalu bagaimana cara USI memandang kejadian ini dari perspektif rohani USI sendiri? Jadi begini, waktu beta tahu kalau beta kena kanker itu sebenarnya beta berpikir ini cara Tuhan supaya beta lebih dekat sama Tuhan gitu. Mungkin selama sebelum itu, kalau sehat-sehat atau saya berpikir untuk punya waktu khusus dengan Tuhan, ya punya waktu seada-adanya saja gitu. Sibuk sana sini kan. Begitu sakit semua pekerjaan kan berhenti. Jadi terasa punya banyak waktu gitu. Punya waktu dengan Tuhan. Baca Alkitab ya. Jadi waktu kemo itu ada bikin apa-apa, baca Alkitab gitu. Karena saya bisa apa kan dalam keadaan sakit, saya bisa aktivitas, jadi lebih punya banyak waktu. Tiap hari pagi bisa bersyukur Tuhan, terima kasih. Ya, ada satu hari baru yang Tuhan kasih. Amin. Sangat berharga gitu. Iya. Karena bilang orang kanker ini kan di lampu kuning. Jadi setiap detik itu berharga. Tuhan terima kasih ada hari ini. Bisa bangun pagi. Wow. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Ini biarlah ini memberkati kita, teman-teman yang masih berjuang terus dalam pengobatan medis, terus dengan survival, biarlah pernyataan USI Mimi ini bisa dapat menolong kita untuk terus lebih dewasa dalam beriman ke Tuhan, bisa mengencourage kita untuk lebih dewasa di dalam Tuhan. Jadi bisa ambil waktu banyak. Nah, ini perspektif yang USI Mimi sampaikan ini baik sekali karena menolong sekali orang-orang yang dia sakit cancer, tapi dia yang punya kekuatan sudah sakit cancer, dia mungkin mungkin dalam konteks USI Mimi kan anak Tuhan, tapi dia tidak punya kekuatan untuk berharap, belum artinya tidak punya di tengah-tengah penderitaan, dia sudah tidak punya semangat untuk hidup. Tapi berbeda dengan USI Mimi, ini luar biasa di tengah-tengah proses cancer yang terus fighting, berjuang secara medis, tetapi punya pemahaman yang dewasa sekali untuk memahami proses dan cara Tuhan untuk membentuk, kiranya juga menolong teman-teman yang lain yang punya pengalaman yang sama untuk berjuang menjadi cancer survival dengan USI. Lalu bagaimana dengan tanggapan anak-anak yang ada dan suami di sekeliling USI? Dorongan seperti apa yang diberikan kepada USI Mimi? Anak-anak kebetulan kan masih kecil-kecil juga, Boy. Jadi masih yang besar itu masih kelas 5 SD. Iya. Yang kecil masih kelas 5. Iya. Yang lalu kan masih satu masih 3, satu masih kelas 3 gitu. Jadi dong juga belum paham mungkin. Iya. Cuman kenapa ini mama rambutnya bontot gitu. Oh iya, mama lagi berobat gini, tapi nanti habis itu bisa tumbuh lagi. Amin, amin. Iya. Ini kebetulan hari kanker sedunia, Boy, ini. Iya, hari ini adalah hari kanker sedunia 4 Februari. Iya, kebetulan kita dapat WA dari hari kanker sedunia. Nah,
ini kebetulan. Lalu dari suami sendiri bagaimana Usi? Dari suami memberikan support dan tanggapan bagaimana? Tuhan sangat mendukung. Jadi dia awalnya Iya. ingin berobat herbal, tapi itu beta bilang lebih baik kita ke medis dulu gitu. Ya, akhirnya dia bilang terserah yang ini saja. Maksudnya terserah yang sakit mau berobat apa, dia mendukung saja gitu. Iya. Itu dukungan keluarga itu penting, Boy. Ya, puji Tuhan luar biasa. Anak-anak, iya, dukungan keluarga penting. Iya. Gitu ya. Selain suami, orang-orang di ya mungkin tadi keluarga dekat ya, teman atau keluarga jauh, orang di sekitar atau di gereja, bagaimana mereka mengetahui respon mereka lalu? Ya, betul, keluarga. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan itu yang luar biasa dukungan keluarga. Jauh ya, semua mendukung, memberi support lagi. Support tuh bukan hanya dalam bentuk support, ada yang waktu itu kan harus setelah kemoterapi kan ada lanjut radioterapi di Semarang waktu itu. Iya, jadi Usi sempat ke Semarang juga radioterapinya. Sempat ke Semarang untuk radioterapi ya. Jadi itu banyak bantuan lah dari keluarga yang diduga-duga gitu. Benar-benar membantu lah. Iya. Oke. Luar biasa. Bantu dorongan dan bantuan support dari keluarga secara moral itu sangat luar biasa, membantu sekali. Kami ingin mengucapkan juga selamat World Cancer Day hari ini 4 Februari. Kita terus sama-sama menaikkan doa kepada teman-teman, saudara, orang-orang yang kita kenal yang hari ini masih bisa menjadi cancer survival dalam perjalanan kehidupan mereka. Kita berdoa biar proses kesembuhan terjadi kepada mereka, dan lewat kesaksian-kesaksian hidup mereka boleh banyak orang diberkati seperti yang hari ini kita ada streaming dengan Usi Mimi. Kita sudah dapat beberapa poin. Mari lawan kanker bersama-sama, saling menopang, saling menguatkan. Harapan selalu ada bagi setiap orang yang berharap. Nah, mungkin kita cerita lagi Usi Mimi tentang proses medis. Proses medis itu tahapan-tahapannya proses medis, lalu mungkin hal-hal medis, obat-obat seperti apa yang Usi konsumsi. Lalu kalau itu kita lihat sekilas ini Usi peramu sudah lebat ini. Ya, waktu rontok itu memang apa? Iya, waktu oh sudah 1 tahun ya, begitu 1 tahun. Jadi awalnya cuma rontok semua atau masih ada atau gimana? Kemudian proses pengobatan itu langkah-langkahnya, sehingga mungkin teman-teman yang nonton streaming mungkin mereka bisa tahu proses pengobatan seperti apa, hal-hal apa saja. Lalu mungkin ada pantangan-pantangan seperti apa yang Usi harus jalani, mungkin istirahat atau tidak kerjakan satu hal-hal lain. Mungkin bisa di-share Usi Mimi. Ya, silakan. Awalnya itu kan pertama itu kemoterapi. Jadi kemoterapi itu orang paling takut, soalnya orang bilang itu bisa mati kan. Iya, betul. Ternyata setelah dijalani kemoterapi itu semenakutkan yang orang bilang gitu. Kemoterapi prosesnya tuh memasukkan obat kanker ke dalam badan lewat infus. Lewat infus. Jadi itu ya namanya obatnya tuh obat kemo gitu. Iya. Setelah kemo itu memang ada efek samping seperti rambut rontok. Rambut ini dipegang saja langsung selepas sendiri gitu. Bisa lepas sendiri ya. Bisa lepas sendiri. Jadi lepas sampai habis. Sampai habis. Nah, ada badan sakit semua. Badan sakit tuh seperti habis dipukul orang gitu. Badan sakit. Sing juga yang terus-terusan, paling badan sakit 2-3 hari. Habis itu nafsu makan kurang, badan lemas. Tapi begitu katong bawa untuk bekerja, misalnya katong sendirian akang, katong bawa untuk beraktivitas, rasa itu hilang gitu. Rasa sakit di badan hilang. Kalau katong pikirkan, katong sedih, katong merenung terus, ya itu semakin menjadi-jadi rasanya sakitnya. Iya. Ya,
kemoterapi. Setelah kemoterapi itu dioperasi biasanya kalau misalnya dokter lihat, oh ini kankernya masih bisa dioperasi, berarti Iya. akan dioperasi. Diambil Usi sel sampai pada kanker. tahap operasi? Iya, beta sudah operasi juga. Iya. Nah, habis itu setelah operasi, ada lanjutan kemo setelah operasi. Jadi untuk mematikan sel-sel sisa, kalau misalnya masih ada sel yang tersisa di dalam tubuh, itu akan dimatikan kemoterapi Iya. setelah operasi. Ada selama kemoterapi itu katong sing harus Iya. berpantang makan. Ada orang juga salah pikir, orang kanker tuh sing boleh makan ini, Iya. sing boleh makan itu. Padahal itu gitu. Justru selama kemoterapi katong Iya. dianjurkan untuk banyak makan. Karena katong kan kemasukan obat yang mematikan sel gitu. Bukan hanya sel kanker yang dia matikan, Iya. tapi sel yang sehat dia matikan. Jadi kalau Iya. katong sing lawan dengan makanan, katong sing ada tenaga, katong akan lemas gitu kan. Katong akan mati karena Iya. kurang gizi. Karena Iya. punya sel darah semua turun. Sel darah Iya. merah, sel darah putih, katong punya trombosit semua turun. Jadi untuk antisipasi supaya jangan turun, katong harus banyak makan. Iya. Begitu sel darah turun, katong bisa lanjut kemo kalau misalnya akan belum naik karena kan setiap 1 minggu setelah kemo kan ada pemeriksaan lab untuk Iya. mengetahui kondisi bagaimana, apakah masih bisa lanjut kemoterapi atau gitu. Kebanyakan orang takut makan karena kan banyak mitos bilang orang kanker seng Iya. boleh makan daging, seng boleh makan gula, Hmm. seng boleh makan tepung, hanya boleh makan Iya. sayur-sayuran. Terus dapat Sasaran. tenaganya dari mana gitu. Jadi Karena selama kan proses itu Usi makan seperti biasa ya, seperti biasa, saya nggak ada ya, pantangan. biasa, seng ada pantangan dan dokter bilang tidak boleh berpantang. Kalau pantang Tidak boleh lebih baik berpantang. jangan nanti ya karena nanti kan tuh sing kuat gitu. Iya. Malah jadi kurang gizi katanya. Jadi Iya. ada hiburan juga. Beta pikir ini sakit ini kok katong boleh makan apa saja enak juga ya. Iya, iya, iya. Bukannya jadi kurus malah jadi gemuk. Udah digemuk ya, iya, iya, iya. Ya, malah jadi gemuk. Jadi pulang selama ada nafsu makan di makanan apa makan saja karena orang kemo itu kan saya nafsu makan gitu. Iya, Sudah betul. sih nafsu makan hanya berpantang lagi. Lalu bagaimana gitu? Iya. Gimana badan bisa Iya. melawan? Iya. Jadi harus banyak makan. Selama proses Iya. radioterapi juga seperti itu. Keton jadi Iya. masuk sebelum radioterapi keton ditimbang setiap minggu timbang. Jadi berat badan yang boleh turun selama proses sinar. Iya. Itu berapa rata-rata berat badan yang ditimbang? Pokoknya berat badan awal sebelumnya berapa? Misalnya 50 Iya. ya. Kalau misalnya turun berarti ini ada efek sampingnya. Kenapa? Cek Efek lab samping lagi ya. gitu. Jadi Ya. selama Usi punya proses pengobatan, misalnya Usi beratnya 60 atau 70, ketika proses itu timbang Usi seng turun ya, artinya tetap stabil begitu. Dari Ya pengalaman puji Usi Tuhan. punya berat. Puji Tuhan karena saya Ya, berpantang makan jadi Usi. Iya, iya, iya. Makan terus. Makan Iya. terus. Malah harus banyak protein. Jadi kayak Iya. kacang-kacang, daging itu malah harus makan. Iya. Itu orang-orang salah Puji Tuhan kaprah ini doang. pengetahuan yang menarik. Nah, Iya. Iya. Ya, puji Tuhan jadi ini kadang-kadang pengetahuan yang menarik. Ya, lanjut tuh sih. jadi kalau sekarang kalau kontrol sebulan sekali kalau ketemu teman-teman yang baru di poliklinik gitu, beta suka tanya, "Ibu baru berobat gitu. Ibu sudah berapa kali kemo?" Iya. Tanya kalau masih baru. "Oh, Ibu jangan takut. Beta ini, Ibu lihat saya nih, sudah 2 tahun ini masih hidup." Iya, Jadi puji beta Tuhan. ingat ibu Haleluya. Iya. yang dulu beta ketemu pertama kali berobat kan, yang beta tanya, "Ibu Iya. sudah berapa tahun?" 2 tahun. Iya. "Oh, Ibu masih hidup 2 tahun." Ya, memberi Iya. kawan-kawan lain gitu.
Iya, puji Tuhan bisa menjadi berkat dan motivasi untuk yang kena cancer juga, tapi ketika kemo masih takut dan belum punya pengetahuan. Puji Tuhan itu bisa jadi berkat luar biasa. Iya, oke. Okay. Ya. Kemudian lanjut lagi Usi sehingga teman-teman bisa mengetahui dia punya proses-proses itu. Setelah itu radioterapi, setelah radioterapi 2 bulan di Semarang, ini sekarang masih terapi hormonal, tapi cuman minum obat oral, ya. Minum obat oral. Terapi hormonal, yaitu itu dikasih obat-obatan berapa durasinya berapa lama Usi? Dan hormonal itu buat apa? Karena kita sebulan sekali. Nah itu terapi hormonal, minum obat itu dia fungsinya buat apa Usi? Maklum ketong orang awam jadi ketong tanya ya sehingga bisa menolong yang lain ya. Ya, karena beta ini kan kanker payudara. Jadi setelah hasil keluar itu dideteksi ternyata beta ini pemicunya tuh karena ada kelebihan hormon progesteron dan estrogen gitu. Hormon biasanya perempuan kan ada hormon kesuburan untuk hormon kesuburan. Jadi supaya tidak jadi pemicu, obat-obatan itu tuh untuk menghambat produksi hormon ya. Iya. Jadi berapa lama Usi? Beta selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Jadi sekarang masih rutin gitu sih, masih rutin. Ya, masih rutin. Setelah itu setelah kemoterapi. Bagaimana, Boy? Jadi dalam proses pengobatan itu sih hanya sampai dalam proses pengobatan sampai hari ini yang masih dijalani cuman yang terapi hormonal Usi? Iya, ini sekarang masih terapi hormonal. Terapi hormonal. Terapi hormonal saja. Oh, jadi yang kemo dan yang lain itu sudah selesai sama operasi ya? Sudah selesai, iya sudah selesai. Ya, tuh. Jadi puji Tuhan. Kan dia diobati, dia kanker apa? Misalnya dia kanker payudara, ya diobati. Obatnya beda-beda. Jadi misalnya kanker paru, ya beda juga obatnya. Iya. Kanker getah benih, tapi semua itu akan melalui proses kemoterapi, operasi dan radioterapi. Cuman beda jenis obat saja, ya. Iya. Tapi 3 proses ini radioterapi, kemoterapi dan operasi ya Usi ya? Iya. Jadi Usi melalui 3 proses ini, radioterapi, kemoterapi, kemudian operasi, lalu puji Tuhan sekarang sudah terapi hormonal. Nah, terapi hormonal ini sudah berjalan berapa bulan Usi yang Usi jalanin? Sudah hampir 2 tahun nih, 1,5 tahun kira-kira. 1,5 tahun. Jadi sisa berapa tahun lagi itu yang durasinya? Ya, 3,5 tahun kalau Tuhan 3,5 tahun. Ya. Tuhan kasih umur panjang, amin. Dan harus umur panjang, kita berdoa buat mujizat sehingga dapat menjadi kesaksian buat banyak orang, motivasi untuk terus hidup itu luar biasa. Iya. Setelah melalui tahapan-tahapan 3 proses tahapan tadi dan sampai hari ini apa yang Usi mau sampaikan buat orang-orang satu yang tidak punya pemahaman dulu, yang tidak punya pemahaman yang baik tentang cancer, itu Usi mau sampaikan apa ke mereka? Beta mau bilang jangan perlu takut dan harus tetap berjuang karena hidup mati itu Tuhan yang tentukan. Yes, amin. Masih katong napas kehidupan, berarti katong masih harus memperjuangkan akang gitu. Yes, amin. Terima kasih Usi, itu yang pertama. Yang kedua, silakan Usi. Ya, lanjut. Ada seorang ibu, ada ibu satu kan? Ada ibu satu nih. Antua kanker, terus sudah lumpuh karena memang kanker itu kan bisa bikin lumpuh kalau dia sudah menyebar ke tulang. Iya. Antua sudah lumpuh dan sudah sesak napas, jadi kemana-mana harus pakai oksigen. Beta ketemu Antua, beta bilang, ibu kenapa sih berobat gitu?
Anto bilang Anto takut. Betul nang ibu kalau ibu takut berarti pasrah dan ibu membiarkan ibu sama saya dengan ibu bunuh diri kalau gitu. Ya, saya mau berjuang. Akhirnya Anto berobat. Ya, akhirnya Anto berobat. Anto kemoterapi. Setelah kemoterapi yang pertama, Anto lepas oksigen dan Anto bisa berjalan. Wow, begitu kan. Anto bilang Anto kenapa sih dari dulu gitu? Kenapa baru sampai sekian lama baru Anto berobat? Kenapa sih dari dulu sebelum Anto? Sekarang orangnya paling semangat orangnya nih. Kalau ketemu Anto paling semangat. Ya, karena dia karena dia yang ketemu dengan orang yang tepat. Yang pertama dia yang ketemu dengan orang yang tepat. Yang kedua, orang yang punya pengetahuan yang memadai tentang cancer. Akibatnya ketakutan itu yang Usi bilang tadi, membunuh dia sendiri. Nah itu, jadi ya Tuhan pakai Usi lah untuk menyemangati orang lain. Itu. Mungkin ada kesaksian lain lagi yang Usi mau cerita lanjut. Iya, luar biasa. Sekarang kalau ketemu aku di poli, tadi ada ketemu sih, tadi kan ada hari kanker sedunia, jadi katong ada kumpul di rumah sakit kan? Ada kumpul. Iya. Katanya ibu sudah kemo ke berapa? Kemo ke-9 katanya. Tapi masih semangat orangnya. Kemo ke-6, puji Tuhan. Puji ibu. Tuhan. Sehat-sehat. Amin, luar biasa. Luar biasa. Ya, itu tadi yang pertama buat orang yang nggak punya pengetahuan tentang cancer. Lalu yang kedua tidak punya semangat untuk hidup. Yang ketiga, Usi mau bilang sesuatu hal apa yang Usi dapat dari proses pengobatan kanker dari survival, kemudian sampai sekarang terapi hormonal. Ya, Usi mau sampaikan apa kepada teman-teman yang hari ini kena cancer dan mereka sedang dalam proses itu. Nah, Usi sudah mungkin di antara mereka ada yang belum mengalami proses yang tadi radioaktif, kemoterapi dan operasi. Nah, Usi mau memberikan dorongan seperti apa ke mereka. Ini ada Bu David Sahirtian. Malam Bu, kadang orang mau berobat juga terkendala biaya, itu betul sekali Bu David. Tapi kalau dorongan keluarga, iya itu pasti juga ya. Mungkin Usi Mimi bisa sharing tentang masalah biaya, apa biaya sendiri atau ada bantuan pemerintah lewat BPJS atau hal lainnya, kira-kira biaya untuk pengobatan kisarannya berapa? Nah ini Usi Mimi pertanyaan bagus nih. Ya, pertanyaan bagus. Nah seringkali kan orang punya cancer, lalu ketiadaan biaya itu juga yang seringkali membuat orang tidak mau merepotkan keluarga atau takut biaya dan lain sebagainya. Mungkin Usi bisa share juga. Silakan Usi. Beta dulu juga berpikir begitu. Aduh, ini kalau benar kanker nih, beta dapat uang dari mana gitu buat berobat? Karena kanker ini kan bukan masalah 1 juta gitu, ratusan juta gitu berobatnya. Betul. Tapi ya puji Tuhan, khawatir karena BPJS tuh mengcover semuanya. Ternyata. Nah itu, Buddha itu BPJS mengcover semuanya ya, jadi jangan takut biaya. Sebagian besar, memang yang semua boleh, tapi sebagian besar pengobatan inti ditanggung ya. Pengobatan inti artinya yang semua, tapi dapat menolong ya. Iya. Iya, tapi sangat menolong. Memang ada beberapa obat kemo yang ditanggung, tapi sebagian besar ditanggung. Persentasenya kira-kira mesti bisa bayangkan berapa? Persentase berapa biaya yang BPJS? Satu kali kemo kalau ketemu tanggung sendiri itu biaya kemo itu sekitar 20 sampai 25 juta. Tapi yang itu jalani, ini kemo yang itu jalani itu semuanya ditanggung. Jadi puji Tuhan. Semarang juga beta cuma tanggung biaya akomodasi dan lain-lain. Selain itu semua bisa ya. Ya, paling kata tanggung biaya vitamin ya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang untuk pengobatan kanker berkaitan dengan pertanyaan Buddha tadi sudah dijelaskan oleh Sumi, memang tidak semuanya ditanggung oleh BPJS, tapi hampir sebagian besar seperti biaya kemo itu ditanggung oleh BPJS.
Jadi itu bisa menolong masyarakat. Jadi fungsi BPJS itu luar biasa, menolong masyarakat. Iya, betul. Menolong masyarakat sekali, ya. Jadi proses BPA ini kebetulan Buddha punya pertanyaan ini bagus. Jadi dari awal itu USI langsung sudah urus BPJS atau bagaimana? Dari awal ketika mau kemo itu USI sudah urus BPJS di awal pengobatan atau di tengah pengobatan atau bagaimana? Kalau beta memang sudah punya BPJS dari anak-anak masih kecil gitu. Berpikir anak-anak ini kan sering sakit. Kalau saya nggak ada BPJS nih lumayan sekali ke dokter anak 500.000. Kira-kira 400 sampai 500.000. Betul. Dan BPJS ini luar biasa sangat membantu gitu. Karena beta anak kena 2 kali masuk rumah sakit. Nah, dengan BPJS beta sangat ringan gitu biayanya. Iya. Jadi kebetulan waktu sakit, waktu terdiagnosa ini beta sudah punya BPJS gitu. Tapi kalau yang belum punya itu tetap ditanggung gitu. Ketong bisa tetap mengurus, menunggu 14 hari. Iya. Jadi malah dia lebih baik dari yang swasta, dari yang asuransi swasta itu malah ribet gitu. Malah ribet, ya proses untuk klaim gitu ya usia kalau sakit. Karena ada beberapa teman yang pakai asuransi ya. Ya, karena proses klaim itu juga berbelit lama, ada proses surat dari rumah sakit dan lain ya. Begitu. Nah, bagi teman-teman ini beta yang kebetulan menonton percakapan hari ini dengan Usi Mimi sebagai Cancer Survival, ini ada penjelasan yang baik sekali. Jadi BPJS itu ada banyak masyarakat yang sampai hari ini juga belum berani atau mencoba untuk BPJS karena kesimpang siuran informasi dan mungkin keengganan juga untuk mencari informasi, lalu dengar berita-berita yang mungkin tidak utuh, lalu ketakutan untuk informasi. Nah, ini sudah ada kesaksian dari Usi Mimi di Palangkaraya bahwa proses pengobatan beliau memang tidak semuanya ditanggung oleh BPJS, tapi itu menolong pengobatan beliau yang banyak. Tadi bisa disampaikan satu kemo saja 20-an juta. Nah, kalau bisa ditanggung BPJS itu yang baik. Jadi kapan lagi mari kita menggunakan BPJS yang sudah memang diatur oleh pemerintah dengan baik. Tuhan kasih kita punya hikmat untuk hal itu. Kalaupun juga yang belum, masih ada kesempatan ketika sakit bisa urus BPJS dengan proses berapa belas hari Si Mimi? 14 hari sudah bisa aktif. Wah, dari kartunya 14 hari sudah aktif. Ya, puji Tuhan 14 hari sudah bisa sudah bisa aktif. Nah, ini tadi kita dengar sini kesaksian tadi bahwa Hari Cancer Sedunia hari ini. Nah, dan berkumpul dengan teman-teman. Biasanya kan ada di Palangkaraya ada Yayasan Cancer Indonesia sih. Cabangnya mungkin ada. Nah, aktivitas nah Usi Mimi apakah aktif di situ juga? Mungkin perkumpulan, paguyuban atau sesama Cancer Survival itu ada punya komunitas di situ untuk berbagi, share satu dengan yang lain. Iya ada, ketong ada grup WA. Jadi teman-teman yang baru bergabung, yang baru mau kemo bisa tanya-tanya, ketong bisa sharing. Jadi saling menguatkan di situ. Kalau dulu sebelum ada COVID itu ketong biasanya berkunjung. Jadi ketong berkunjung ke ruang kemo untuk mengunjungi teman-teman yang lagi kemo. Luar biasa. Cuma sekarang karena lagi COVID jadi lagi berhenti kegiatan. Iya, tapi puji Tuhan. Jadi dari ada grup WA ya, bagus sekali ini. Jadi apa artinya yang di komunitas ini? Jadi selain grup WA berkunjung ke poliklinik teman-teman yang mau dioperasi, ada pertemuan-pertemuan khusus begitu untuk atau enggak penjelasan-penjelasan ke komunitas-komunitas ibu-ibu, mungkin Dharma Wanita atau kumpulan untuk memberikan edukasi tentang cancer itu kepada mereka. Kalau sampai sejauh ini sih belum sih, cuman tadi kebetulan katanya ketemu dokter punya keinginan, dia ada punya keinginan untuk bikin kayak gitu untuk sosialisasi gitu.
Dia ada bilang bagaimana kalau kita satu kegiatan sosialisasi, jadi supaya masyarakat juga kan punya pengetahuan yang benar gitu tentang kanker. Kalau ada yang kena kanker tidak takut berobat, tidak takut kemo. Kayak gitu. Cuman ya masih harus dipikirkan karena situasi COVID ini katanya saya bisa kumpul-kumpul. Iya. Nah, itu ini ini beta agak kepo sedikit. Nah, itu agak kepo. Biasanya kan ibu-ibu di grup WA selain ngerumpi tuh urusan ibu-ibu lah, ngerumpi seberapa jauh manfaat grup WA ibu-ibu yang survival dari cancer ini untuk menolong mereka, pertama apakah anggotanya bertambah lalu mereka mengajak orang lain dan lain sebagainya, gimana? Ya betul, yang kekepoan ibu-ibu ini yang bisa membantu teman-teman lain kan. Jadi semua anggota grup ini menjaring anggota grup baru. Jadi begitu dia kontrol, dia ketemu teman baru yang masih baru berobat, nah dia harus bawa masuk ke dalam grup supaya kan bisa dapat pengetahuan juga. Kalau misalnya habis kemo lemas harus berbuat apa, harus minum apa, misalnya makan apa yang bagus, naikkan HB misalnya. Bisa tertolong. Puji Tuhan. Luar biasa sekali proses di sana. Di antara cancer survival ini sudah ada ada rencana mau buat paguyuban atau bagaimana usia atau kegiatan-kegiatan yang di grup? Biasanya kan kalau ibu-ibu kumpul di grup WA selain berbicara tentang penanganan cancer, mungkin ibu-ibu yang survival ini ada rencana atau kegiatan apa atau aktivitas apa yang mau dilakukan mungkin setelah pandemik selesai? Iya, katanya muka oke tadi katanya. Keren. Tapi beta berharap juga nih Usi, Usi punya pengalaman ini bagi beta sangat berharga sekali karena beta pernah karena katong seng punya pengetahuan yang memadai tentang hal itu, makanya beta dulu ketika ada teman di Denpasar yang dia mau bikin seminar tentang Yayasan Cancer Indonesia datang, beta berjuang untuk dia bisa hadir di ketong di sini komunitas sehingga bisa kasih tahu. Jadi beta kumpul ibu-ibu. Nah, seperti yang Usi bilang tadi itu sangat memberkati beta. Beta abis ini akan share link video ini di YouTube juga, jadi bisa menolong orang lain punya pengetahuan mendengarkan diskusi ini. Nah, yang beta lihat itu ketakutan itulah yang akhirnya membuat sampai mereka enggan untuk berobat. Tapi puji Tuhan sudah ada penjelasan juga tadi soal biaya, proses dan lain sebagainya, dan bersyukur Usi punya semangat juang. Beta bersyukur juga satu lagi Usi Mimi punya keberanian sekali untuk ada di streaming ini untuk bisa memberikan testimoni, berikan kesaksian. Ini sebuah berkat besar bagi kami sehingga masyarakat yang mungkin bisa menonton streaming ini dapat mengetahui, memahami, lalu dia punya keberanian juga, dan mungkin kalau dia tidak ada biaya seperti Ibu David Sartian pertanyaan tadi, dapat menolong mereka untuk bisa berobat, bahwa ada juga BPJS yang bisa menolong mereka keluar dari berbagai situasi-situasi yang ada. Pertanyaan lain lagi Usi, ini hari Cancer Sedunia, ya hari ini. Ada sebuah narasi yang bagus dari Pendeta Reza Salana Mual, kita baca buat kita semua malam hari ini. Sebelum beta mau minta Usi punya kata-kata motivasi dan dorongan untuk teman-teman yang juga cancer survival di Indonesia, Usi dapat menguatkan mereka. Ya, jadi beliau kirim narasi ke saya baik sekali.
Harapan ada, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu yang terjadi tidak kebetulan. Tuhan menciptakan kita dengan anugerahnya. Tuhan memegang kontrol atas hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran memegang kendali. Jangan biarkan ketakutan menekan hati. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan satu-satunya penolong yang ajaib. Harapan ada, seperti mentari selalu terbit pada waktunya. Harapan selalu ada. Jangan putus harap, teruslah percaya. Harapan ada bagi yang percaya. Mari lawan kanker bersama-sama. Saling topang, saling menguatkan. Resa Saranamual, 3 Februari 2021. Air low di Ambon. Ya, itu sebuah narasi dan harapan buat teman-teman hari ini yang merayakan Hari Cancer sedunia, yang masih bertahan sampai hari ini dengan semangat terus memberkati orang lain, terus menolong orang lain, terus memberikan semangat dan motivasi seperti apa yang Usi Mimis sudah lakukan malam hari ini, menjadi berkat bagi banyak orang khususnya yang kena cancer. Nah, kita sudah sisa 9 menit untuk 1 jam diskusi kita malam hari ini. Sebelum nanti kita mau berdoa buat Usi Mimi dan juga suami dan anak-anak untuk menutup diskusi kita. Si Mimi mau menyampaikan sesuatu, pengalaman yang singkat, dorongan dan motivasi untuk Hari Cancer sedunia pada hari ini, boleh dapat memberkati yang menonton streaming ini beta malam hari ini. Silakan Usi Mimi. Iya, thank you Boy. Kita mau bilang buat teman-teman, kanker itu bukan akhir dari segalanya gitu. Jadi jangan takut, tetap berharap pada Tuhan, tetap berobat, jangan pantang-pantang makan gitu. Karena kebanyakan orang itu pantang makan. Gitu. Harus tetap semangat. Semangat harus dari dalam diri. Jadi dari dalam diri yang ingin sembuh itu yang penting. Iya. Iya. Ya, ada hal lain lagi Usi yang disampaikan berkaitan dengan cancer sedunia, mungkin bagi dokter, bagi pemerintah, bagi pihak-pihak yang lain yang terkait dengan cancer ini. Kalau selama ini beta sudah sangat bersyukur pemerintah sudah memperhatikan dengan BPJS, itu luar biasa sangat membantu gitu. Awalnya memang khawatir juga ini biaya dari mana kan. Kalau misalnya biaya terlalu mahal, terpaksa ketemu berobat herbal aja ini. Mungkin ketemu bisa ratusan juta itu. Tapi ternyata sebagian besar ditanggung, jadi puji Tuhan. Jadi ketemu saya usah berpikir soal takut berobat karena takut biaya. Justru berobat herbal itu yang habis puluhan juta. Malah yang ada hasil. Nggak ada hasil. Iya. Untuk teman-teman cancer, teman-teman cancer di seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang hari ini, apa yang Usi mau bilang buat mereka yang merayakan World Day Cancer? Iya, teman-teman tetap berjuang, tetap semangat, jadi inspirasi buat teman-teman lain. Jadi yang sudah survive harus membantu yang lain, memberi semangat, motivasi gitu. Supaya yang masih berjuang ini pun bisa lulus, bisa survive. Amin. Oke. Bapak Saudara, puji Tuhan, terima kasih pengalaman 1 jam kita diskusi malam hari ini dengan Usi Mimi sebagai survival dari cancer, dan bertepatan hari ini dengan Cancer Day di ini beta streaming. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa menonton kembali lagi, sehingga apa yang Usi Mimi sampaikan, proses-proses pengobatan cancer dan pengalaman rohani, pengalaman penguatan orang lain, pengetahuan dan attitude-nya terhadap cancer bisa saudara-saudara, saudara teman-teman ikuti ulang. Kami juga akan menaruh linknya di YouTube sehingga percakapan diskusi malam hari ini boleh menjadi berkat menjadi berkat bagi orang lain yang menonton acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara nanti akan bisa kalau yang ibu-ibu biasanya yang mau untuk berkomunikasi dengan Usi Mimi,
kami akan memberikan kontak tetapi di Messenger, jadi tidak kepada semua orang, kepada publik, tetapi yang tertarik, dia merasa dia punya kenalan, dia punya saudara, bisa mengadvokasi, bisa menghubungi kami di Unibeta. Lalu kami izin juga sama si Mimi nanti memberikan nomor WA sehingga bisa terkoneksi dengan grupnya di Usi Mimi, sehingga nanti ada langkah-langkah praktis apa dan komunikasi-komunikasi yang dibangun untuk bersama-sama fight supaya bisa survive menghadapi cancer ini, bahwa cancer bisa disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Terima kasih buat 1 jam diskusi kita malam hari ini. Mari kita berdoa untuk menutupi perjumpaan kita di malam hari ini. Izinkan kita berdoa buat Usi Mimi dan keluarga. Bapak, terima kasih, kami bersyukur di malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk percakapan yang baik, percakapan yang membangun kami Tuhan, dan terima kasih kami mendengar dan menyimak apa yang Usi Mimi sudah sampaikan. Tuhan, dia tidak putus harapan kepada Tuhan melalui proses-proses radioaktif, kemudian kemoterapi dan operasi, dan sampai hari ini pemeliharaan Tuhan ada atasnya. Sampai hari ini beliau masih mengkonsumsi terapi hormonal, tapi kami percaya Tuhan bahwa semua proses yang beliau lakukan itu Tuhan Yesus ada di dalamnya dan tidak pernah meninggalkannya, terutama semangat dan iman dan kepercayaan dan harapannya kepada Tuhan. Berdoa biar kehidupan Usi Mimi terus menjadi berkat buat teman-teman cancer lain yang sementara survive, yang berjuang Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dan penguatan bagi orang lain. Kami berdoa dan mengucap syukur memberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan dan pekerjaan, suami dan kemudian anak-anak Usi Mimi bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Berkatalah bagi mereka di tengah-tengah pandemi COVID ini, harapan Tuhan percayakan pemeliharaan Allah, damai sejahtera Allah yang jauh melampaui segala roh akal pikiran dapat menolong mereka semua. Memberkati rumah tangga mereka dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini, bahwa daripada Allah saja pertolongan mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas setiap kami, Usi Mimi, bahkan hamba, bahkan semua Tuhan teman-teman bersaudara yang mendengarkan streaming ini boleh diberkati. Terpuji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua bersaudara di Unibeta, dan sini sampai berjumpa pada lain kesempatan dengan diskusi Unibeta. Shalom, selamat malam saudara semua. Salam Usi Mimi. Ya, salam buat Bu dan adik-adik di Palangkaraya. Shalom. Oke, shalom. Ya, shalom.